Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast Going Indonesia, The Way of Archery. Khilaf adalah jalan panahku. Dalam kesempatan kali ini kita akan ngobrol tentang perdana. Nah, kita sudah ada narasumber anggota GYI yaitu Kang Hendra apa namanya Kang? Hendra Kios Jadul Gunawan. Hendra Gunawan ya. Ketua Pengcap Mojokerto ya, perdana. Ya, Mojokerto. Oke. Manggilnya Kang, Bang, Mas, bebas. Masih muda aja. Oke, Kang Hendra, tolong jelasin dah yang paling dasar aja. Perdana itu apa sih? Yap, jadi kita mulai dari dulu. Apa namanya? Awalnya panahan tradisional. Sok. Jadi tahun 2016 itu ada beberapa orang yang nggak lelah-lelahnya ngajakin manah-manah. Latihan panahan, bukan main orang. Latihan panahan. Oh iyalah. Oke. Sampai akhirnya yang datang itu dari Malaysia itu, Coach Akmal Dahlan itu. Wah, itu jagoan. Wah, ya. Setelah melihat Coach Akmal yang manahnya itu seperti pistol yang nggak pernah berhenti ya. Jadi dia itu kan fast shootingnya ngeri kan ya. Dari situ momentumnya besar. Maka bentuklah namanya Panjati ya, Paguyuban Panahan Jawa Timur. Nah, setelah terbentuk itu mulai kita berpikir untuk memberikan keamanan buat pemanah secara hukum. Mulai mau masuk ke Perpani langsung, Perpani Jawa Timur. Nah, ini tidak untuk nasional ya. Karena di tempat lain, Perpani lain tuh well banget dengan tradisional. Perpani Jawa Timur dan Perpani Surabaya ogah, tidak mau, menolak, nggak ada regulasi, langsung ditolak. Maka bingung kan, akhirnya terbentuklah mau ngikut di bawah KONI langsung, namanya KPBI yang sekarang namanya KPBI. Jadi semua orang perdana yang senior-senior dulunya itu adalah mantan KPBI. Makanya ditanyain kenapa ada beberapa orang perdana songong. Yes. Tapi songongnya ke KPBI. Karena kan merasa kita yang dulu nggak bisa masuk KPBI, yang nggak pernah belajar ke Turki, begitu main sekarang gue lebih jago dari kamu. Gue juga sudah belajar dari Alperen. Wah, jadi seperti itu. Nah, setelah KPBI terbentuk, nah itu tadi mulai ada seleksi. Seleksinya entah karena harus Tamdro, harus Hatra, maka mulai terpecah. Termasuk ketua umum perdana, Bapak Harsum itu kan orang KPBI dulunya. Makanya waktu kita masuk Pordasi, orang KPBI itu paling jengkel. Kalau bisa jangan Pak Harsum, seperti itu. Aku nggak tahu apa-apa ya, aku dengar aja ini. Ya, dengar aja. Karena ini sejarahnya kenapa kok ribut, berantem, ngancem mau datang sono ke sini. Itu awalnya dari seperti itu. Ada sampai kayak gitu. Jadi kalau ada lomba ya, wajib pakai Tamdro. Itu dilihat backdrop-nya. Insya Allah biasanya seperti itu dari KPBI. Jadi di Jogja, Tokso apa namanya? Tokso Pilis ya. Itu KPBI yang ngadain. Di Surabaya saya pernah main 90 meter, wajib Tamdro. Itu KPBI. Nah, terus
Pak Arsum ini tiba-tiba ngomong, daripada kita coba masuk Perpani susah, masuk KONI langsung juga susah. Jadi kan cabur baru ini kan susah kan cabur baru itu. Maka akhirnya gimana kalau kita nyoba masuk lewat Pordasi. Ya udah. Maka omong-omongan seperti itu diakumulasikan di Temboro. Saya masih ingat karena saya datang. Saya datang dengan ketua klub saya, dengan Mas Irul, dengan ketua Perdana Jatim Pak Arjaka, dengan seluruh yang dulunya pengurus masih solid ya. Pengurus datang ke Temboro, ketemu Pak Harsum, ketemu Guzam, ketemu Habib Kori, ketemu Kiai Ubaidillah, setujui. Oke, kebetulan Temboro barusan mengundang Alperen datang untuk memberikan pelatihan Mamluk. Nah, cocok sudah. Berhasil juga mengundang pelatih pengurus Pordasi, saya lupa namanya. Pokoknya orangnya kayak LGBT lah menurut saya. Soalnya rambutnya pirang, kacamatanya itu pengurus Pordasi. Datang, terus dilihat. Oh iya, ternyata selain balapan, jadi Pordasi ini ada balapan, ada yang loncat-loncat tuh apa namanya? Jumping tapi bukan balapan, apa namanya itu? Yang atletnya cantik itu, Larasati itu. Nah, setelah melihat ada HBA. Keren juga ya, mana gini-gini. Maka di ACC. Di ACC-nya perdana, ya itulah bikin euforia. Dan pas sekali belum ada kompetitor, belum ada federasi lain. Perpatri nggak ada SK Menkumham. Pespati masih belum ada dulu. Jadi adanya berita perdana diterima Pordasi, walaupun ternyata baru setahun belakangan resminya. Oh gitu, oke. Jadi dulu masih perdana, sekarang sudah Komisi 5 HBA. Begitu dulu sudah keterima, euforianya luar biasa. Semua klub yang diberitahu, Pak, kami sudah resmi masuk KONI loh, masuk Pordasi. Itu langsung masuk. Seperti itu. Makanya kenapa kok banyak pemanah perdana kesannya lebih jago dari KPBI. Bukan karena KPBI kurang lihai, tapi karena personilnya perdana jauh lebih banyak. Jadi kalau KPBI ini, saya juga dulu termasuk salah seorang yang akan masuk KPBI dan ditolak. Gitu loh. Jadi mereka punya standarisasi yang ketat lah. Jadi nggak mungkin orang nggak kenal, masuk KPBI yuk. Nggak bisa. Kalau perdana, masuk perdana. Butuhnya apa? Ketua, sekretaris, bendahara. Ada 2 hari SK keluar. Jadi emang apa namanya? Sistem rekrutmennya agak longgar. Makanya beberapa kali Ketua Jawa Timur terpaksa mengeluarkan beberapa anggota perdana yang ditangkap polisi. Intinya pokoknya ditangkap polisi pasti dikeluarin. Seperti itu. Karena tadi itu berkali-kali ditekankan. Ini minimal sedikit-sedikit kayak KPBI lah. Ada apa namanya? Nggak semua orang boleh masuk gitu loh. Tapi karena pendapat dari Pak Ketua mengatakan si RC lah, engko nek wis kalau sudah besar baru kita seleksi alam. Ya memang sih terbukti ada yang keluar, ada yang nggak betah gitu loh. Sedangkan saya dari awal masuk ini memang tidak suka dengan walaupun dulu sempat daftar KPBI, saya tidak suka dengan fanatik hanya kepada organisasi seperti KPBI. Makanya begitu saya setelah perdana berdiri, tahu-tahu dengar Perpatri berdiri, ditawarin, ya saya sebagai orang yang diamanai di klub untuk memberikan keamanan
buat semua atlet panahan di klub, saya okekan aja. Karena di klub saya nggak hanya horsebow, ada yang jemparing, ada yang standar bow. Saya okekan, Perpatri masuk. Saya minta pengurus lain jadi pengurusnya Perpatri. Masuk. Sekarang lagi kapan hari itu Vespati masuk ke Jawa Timur. Nyuruh saya jadi ketua. Langsung. Mojokerto, saya tolak. Saya bisa bikin pengurus, tapi bukan saya ketuanya. Kita terima. Nah, ada mak-mak nih. Siapa nih? Bentar Kang, mau nanya yang dasar dulu. Perdana teh apa kepanjangannya? Persatuan Pemanah Mana berkuda nasional? Nasional atau Indonesia? Perdana Indonesia. Ya maksudnya, namanya Perdana Indonesia. Ya, betul. Persatuan Pemanah Berkuda Nasional Indonesia, gitu maksudnya ya? Indonesia. Oke. Absurd lah sedikit. Oke. Nggak apa-apa. Ada yang mau, tadi ada Kang Andri, siapa tadi yang mau nanya? Kang Saif. Sok tanya, katanya mau nanya. Kang Al-Fakir Syaib. Nah ini Mas Andi. Mas Andri. Kalau nggak ada lanjutin. Siap, Kang. Hadir ya? di monitor. Oke. Ya. Gini, Kang. Ini sambil bertamu ini, Ana. Ini ada cerita nih kebetulan di sini di Perdana Kaltim. Jadi kemarin itu kan ada dari Perdana itu aktif juga di Vespati kemarin. Nah, itu sudah lama tuh, sudah beberapa waktu lah gitu. Nah, di minggu kemarin baru minggu kemarin lah. Ya, itu bilangnya ada peraturan bahwa tidak boleh berdiri di dua kaki dari perdananya. Itu secara nasional bilangnya. Peraturan ADRT-nya. Akhirnya yang bersangkutan disuruh milih jadi milih mana gitu akhirnya. Nah, yang mau ditanyakan benar ya ada aturan seperti itu untuk khusus perdana ini, Kang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Kang, perdana ini klub atau afiliasi? Perdana ini klub atau afiliasi? Karena kalau misalnya afiliasi, perdana kan di bawah Komisi 5 Pordasi ya. Di bawah Komisi 5 Pordasi. Sedangkan Pordasi itu kan afiliasi. Jadi pertanyaannya, perdana ini klub atau afiliasi, Kang? Begitu. Itu mungkin, Kang. Terima kasih. Yuk, siap. Oke. Ya. Nomor 1, ADART tidak ada mengatakan. Jadi gini, dari awal saya membayangkan perdana ini seperti afiliasi ya, seperti yang Mas Andri tanya. Jadi saya baca, setelah saya baca, kenapa saya dulu ACC Perpatri, Vespati, karena memang nggak ada larangan. Kalau ada larangan dari ADART, saya selaku termasuk salah satu pendiri perdana tidak mungkin mengkhianati apa yang telah disepakati. Jadi ADART itu nggak ada. Bisa dirubah di Munas, nanti keberhasilan pengurus. Nah, mungkin itu, jadi sekarang ini surat itu sebenarnya bisa dilewatkan, karena nggak ada aturannya. Itu. Terus, pertanyaan kedua. Ini sambungan juga dari yang pertanyaan pertama. Semua mengira bahwa perdana itu adalah langsung di bawah afiliasi, di bawah Pordasi. Faktanya, perdana setelah itu ternyata adalah klub dengan level nasional di bawah Pordasi. Jadi bagi klub-klub yang sudah memiliki SK Menkumham kayak Papanama di Malang, dia nggak masuk perdana,
tapi dia masuk di bawah Komisi 5. Jadi kedudukannya sejajar. Kedudukannya sejajar dengan perdana. Nah, jadi memang sangat lucu surat tadi mengatakan bahwa seandainya kita disuruh milih sebagai anggota klub perdana, tidak boleh mendua. Faktanya kita juga anggota klub. Faktanya kita ini anggota klub sebenarnya. Klub kita dan klub perdana. Cuma perdana ini kan sudah punya SK Menkumham. Klub kita enggak. Klub saya enggak ada. 80% klub di Jawa Timur tidak punya SK Menkumham. Enggak ada. Jarang sekali. Karena bayarnya 3 juta ngurus SK itu. Lebih baik kita ngurus ke lapangan itu daripada bayar ke notaris gitu. Jadi kalau ada surat seperti itu konyol. Seperti mengatakan saya disuruh keluar dari klub saya dan gabung jadi anggota perdana aja. Seperti itu. Terus yang mereka mungkin juga agak gemes-gemes itu kenapa? Karena sebenarnya waktu saya ditawari masuk Vespati itu, saya melihat di Dewan Pakarnya Vespati itu banyak orang perdana. Pengurus pembina perdana Bali. Itu ketua Dewan Pakar di Vespati. Aji Arceri, Kang Supri. Guzam. Habib Kori. Itu semua orang-orang yang saya lihat ada mengikuti Munas Vespati kemarin, walaupun daring, online. Loh, saya bilang, oh ya, berarti sebenarnya beliau-beliau ini sama dengan saya visi misinya. Apapun yang menolong olahraga panahan ini, ya ikut. Itu loh. Berarti nggak ada larangan. Jadi kalau ada mendua nggak ada larangan ya? Nggak ada ya? Sampai saat ini nggak ada. Surat tadi itu juga sebenarnya kalau ada larangan, surat itu tinggal menegaskan sesuai pasal ini ada ART. Tolong diperhatikan tidak boleh menjadi anggota klub lain. Nah, itu ada di ART-nya. Kalau dia nggak ada, berarti nggak ada. Oh gitu. Saya menyayangkan kalau Kalimantan Timur langsung menelan mentah-mentah itu, ya udah, gue pindah Vespati gitu loh. Itu ada ini Kang. Jadi sebenarnya kemarin itu kita beriringan loh Kang. Kita beriringan, kemudian ada komitmen antara sesama ketuanya, ketua Pengda sama ketua Perdana Kaltim. Karena dua-duanya ini satu alumni kebetulan, satu alumni sekolah kan. Komitmen Putus-putus Kang, coba ulangi. beriringan seiring sejalan gitu untuk memajukan ya. Jadi sebenarnya sudah ada komitmen awalnya itu. Makanya sangat disayangkan sih, Ani juga sangat menyayangkan kenapa akhirnya diputuskan seperti itu, padahal sudah ada komitmen untuk sama-sama berjalan gitu. Karena Ani kan pengen sama kayak Airsoft dulu kan, ada dulu kan Airsoft tuh pernah terjadi kotak-kotak lah, pernah terjadi beda organisasi, beda afiliasi, akhirnya nggak bisa sekirmis bersama, nggak bisa event tuh nggak bisa main di satu afiliasi, di blocking gitu. Nah akhirnya kan cair tuh, setelah semuanya masuk Kormi, tiga-tiganya afiliasi itu masuk Kormi, akhirnya cair. Nah di Panahan kan ternyata masih masih gelap ya. Aneh bilang masih masa kegelapan lah, karena masih ada seperti itu ternyata. Nah pas Ane masuk lebih dalam ke Vespati, oh ternyata niatnya itu malah bagus untuk menyatukan gitu. Dan ternyata sama Perdana itu kita sudah guyub, sudah sama-sama gitu. Cuman setelah forkot kemarin itu ada statement atau ada arahan bahwa yang ada di dua kaki harus memilih salah satu, Perdana atau yang klub yang atau afiliasi yang dia saat ini ikutin dua-duanya gitu kan. Padahal yang bersangkutan pengen majuin dua-duanya, pengen di dua-duanya, karena toh tidak ada bentrok kan, intinya kegiatannya itu tidak ada bentrok kepentingan gitu. Makanya kalau kita sih sebagai
sebagai yang sebagai yang di ultimatum atau yang dikasih arahan, ya akhirnya ngikutin aja apa yang mereka inginkan gitu. Itu sih Kang. Jadi sebenarnya tidak ada peraturan yang mengatakan demikian ya Kang ya, harus satu di perdana aja. Nggak ada ya Kang berarti ya? ART-nya tidak ada. Kalau ada surat yang disuruh milih itu dia menyebut pasal dan pasal itu menyebutkan konsekuensi kan. Kalau kita mendua otomatis nonaktif. Kalau nggak ada berarti nggak bisa. Karena selama ini nonaktifannya karena melanggar hukum pidana. Oh, jadi hanya satu penonaktifan itu kalau melanggar hukum pidana gitu aja. Itu mungkin bisa dilakukan kalau ada munas lagi atau munaslup. Tapi duit nggak ada lagi ngumpulin seluruh Jawa se-Indonesia. Oh, begitu. Sama kalau Siap. ini kan sama seperti kemarin Perpatri kemarin musda pemilihan ketua Jawa Timur mengeluarkan isu-isu yang mengatakan bahwa dia akan menyuruh memilih antara Perpatri atau perdana. Jadi orang-orang yang mendua itu menunggu. Kalau Perpatri memang mengeluarkan statement seperti itu, dia merubah ADART-nya, maka semua akan bersamaan nggak akan masuk Perpatri. Dia dengar dan dia merasa, loh kalau gitu semua pemain HB hilang. Apalagi sekarang ada Perpati. Makanya musuhnya tidak ada lagi membahas seperti itu. Melupakan lah. Jadi walaupun nggak ngebolehin, tapi mereka melihat realita. Kalau nggak ada Mas Irul, nggak akan bisa rame di Jawa Timur. Soal Mas Irul, di Panahmu ada, di Perdana ada, di mana-mana ada. Ya. Iya. Nah, Selain sebenarnya itu juga, itu. ini Perpani juga sudah ngelirik Orspo. Dia melihat potensi duit juga. Dan dia melihat protes kan kemarin kan ke KONI kan. Mereka itu minta pemain ground itu dimasukkan Perpani. Mereka sudah punya namanya HBI kan, Orspo Indonesia. Persiapannya. Jadi saya sebagai orang bawah ngelihat sepak terjangnya atasan, saya nunggu aja intinya melihat kemaslahatan bagi semua atlet di bawah klub saya atau semua Jakarta ini. Jadi kalau misalnya ternyata HBI bisa ngambil semua pemain, ya yang di Komisi 5 tinggal yang HBA tok. Iya, yang horseback aja. Sisa horseback aja Kak. Iya. Jadi seperti itu. Wow. Siap. Ya, jadi saya itu menunggu melihat aja. Jadi kalau ada, saya bilang ke Mas Irul, ini panahan kita ini dibawa kemana-mana sama orang. Jadi memang olahraga yang menarik karena perkembangannya luar biasa gitu loh. Kalau nggak ditahan PPKM gitu, saya ngadakan lomba bisa 600 loh, sampai 700 orang ya. Kalau nggak ditahan PPKM sama lapangan serta jumlah targetnya. Nah itu. Bisa 1000 aja saya yakin loh, Jawa Timur doang loh itu bisa ngadain acara. Cuman ya tadi itu. Jadi mereka melihat, setiap ngadakan lomba Perpani, atletnya ini 20, 30, 20, 30. Tapi kalau begitu Orspo langsung 300 tutup, nggak boleh daftar lagi loh. Kemarin 300 kan Samarinda sini. Luar biasa. Iya, saya ngadakan lomba Khalifah 307. Ini Patih Laga 300 lebih dikit. Masya Allah. Itu. Ya, betul. Nah, saya membenarkan perilaku Perpani di sini pun kayak gitu kemarin. Dari mana? Bro, Aceh. Perpani mana? Perpani Aceh Singkil. Sama dengan Jawa Timur berarti. Ketawa saya itu waktu kemarin itu kan. Jadi orang itu ngundang, kebetulan kan pernah gabung kami pertama minat belajar panahan. Jadi beberapa waktu kemudian saya beli ngerakit sendirilah busur tatar. Nah, baru kemudian beberapa minggu lagi dicolek di Facebook, diajak main bareng. Nah, cuman di postingan dia itu nggak ada gambar saya sama sekali tuh. Wah, ini nggak iya ini. Padahal di situ aja kelihatan. Pekanbaru kan lapangannya kan kayak lapangan bola ya, lapangan panahan itu separuh buat Orspo, separuh buat Perpani loh. Aceh ya, Aceh kan rukun.
Kalau Aceh ya memang setiap daerah. Kalau Jawa Timur ini ketuanya anti banget sudah. No way. Di sini Nggak ada. kebetulan emang belum ada satu pun klub panahan tradisional, belum ada. Saya kemarin mau sempet ingin mendirikan klub itu, tapi melihat kondisi lingkungan ini kayaknya nggak mendukung. Saling adu ego di lingkungan saya, makanya kemungkinan kedepannya mungkin mau saya lempar ke Muhammadiyah saja, rencananya seperti itu. Saya mau menawarkan sama mereka, kira-kira ada nggak yang mau ngurus? Kalau untuk konsultasi teknis nanti sama saya. Oh ya nanti panahmu singkil aja nanti yang handle ya. Kedepannya kita kabari nanti apa nih Kang Hendra. Siap. Bang, mau nanya dong. Oke. Silakan. Kalau misalnya punya kita pengen masuk perdana gitu, persyaratannya atau ada minimal? Halo, ini dengan Kang siapa? Perkenalkan diri dulu. Yoga, Kang Yoga dari Bekasi. Ayo silakan. Juga Andriano ya. Ya kalau mau masuk perdana itu ada minimal anggotanya nggak Kang? Atau lapangannya harus berapa meter gitu nggak? Oh enggak ada. Enggak punya lapangan ya. Numpang juga bisa. Jadi lapangan saya di Mojokerto itu dulu dipakai 3 klub. Jadi mereka belum punya lapangan atau dulu lapangannya tanah kaflingan ya. Jadi ada developer punya tanah kaflingan dipakai mana, terus tanahnya laku ya terpaksa mereka nggak punya lapangan. Saya tampung di lapangannya KPM. Saya suruh latihan sini. Pokoknya nggak vakum lah klub ente. Gitu. Bahkan saya nggak ikut-ikut lah, kurikulummu lah. Kamu mau ngajar mana sambil breakdance atau sambil jungkir balik, terserah. Pokoknya pakai aja sini, seperti itu. Oh iya Kang. Jadi nggak harusnya lapangan. Kalau ada klub, ya tinggal menghubungi. Kalau Mojokerto ada DPC ya. Dapat rekomendasi dari DPC, Jawa Timur langsung ACC. Kalau nggak ada DPC, langsung ke provinsi. Kalau klub, kalau individu juga boleh. Jadi ada klub di Jawa Timur ini namanya Ikan Pari ya dari Kediri. Itu ada yang anggotanya masuk KPBI, ada yang anggotanya masuk perdana, tapi individu akhirnya. Seperti itu. Boleh. Iya Kang. Kelebihannya anggota perdana ini kan bisa ikut lakber internal itu aja. Kalau lomba kan terbuka. Perdana tidak pernah mengadakan lomba khusus perdana, nggak pernah. Adanya kan kayak ini ada kejurnas Pordasi Desember. Nah, kita ngadakan seleksi internal se-Jawa Timur untuk ngirim atlet seperti itu. Itu aja. Gimana Kang Yoga? Ya, Oh juga itu buyer sama penjual juga didata di perdana itu. Jadi saya punya sertifikat sebagai penjual resmi dari perdana. Tujuannya apa? Kalau saya bawa busur naik mobil ke kota A untuk jualan itu saya tinggal nunjukin, Pak saya penjual busur. Atau misalnya saya bawa busur 10 gitu, taruh 100. Nah ini kan, ini saya sudah punya sertifikatnya. Itu aja. Oke, ada lagi pertanyaan lain? Silakan. Kalau nggak ada saya panasin. Langsung. Satu lagi. Yuk silakan. Itu berarti perjuangan merintis perdana itu penuh dengan sakit hati rupanya Kang ya. Oh iya. Bagi yang pernah dipecat oleh KPBI ya. Kalau saya kan belum sampai masuk KPBI. Dan lagian saya juga menata niat. Jadi saya belajar panahan ini. Itu tadi itu loh. Prinsip soko busur jadi dulur ini saya pegang betul. Jadi dari busur jadi saudara ini saya pegang betul. Walaupun KPBI menjengkelkan, bagi saya dia tetap saudara saya. Masya Allah. Makanya waktu ribut Nizam ribut dengan beberapa orang KPBI dan kesannya balesnya juga ke perdana gitu loh kan.
saya ngomong ke ketua, Pak nggak bikin statement dong Pak, mengatakan bahwa Habib Nizam Al-Qadri itu bukan anggota perdana, sehingga waktu dia marah-marah itu urusannya dia pribadi, bukan anggota perdana gitu loh. Nggak usah, biarin aja lah sebelah gitu. Waktu Nizam marah dengan siapa itu, Bambang ASB, KPBI, Nusantara, itu kan semua, Pak datangin rumahmu sini seperti itu. Bilang gitu. Pak, apa nggak bisa direm tuh Pak? Tak bilang kemarahan di grup. Jadi di grupnya grupnya Papan Jati dulu ribut. Saya suruh dikeluarkan semua. Orang KPBI keluarkan dulu, Nizam suruh keluarkan dulu. Keluarkan dulu biar adem. Sudah adem baru diajak gabung. Orang KPBI mau, Nizamnya nggak mau. Ya wes. Serah, pilihan itu. Itu. Betul-betul harus pakai legowo tingkat tinggi Kang ya. Oh iya, soalnya di grup Panahan ini Mas. Apalagi ini kan isinya ini juga bukan orang sembarangan kan, minimal kan bawa organisasi Islamnya. Itu kadang-kadang mereka lupa. Kesannya itu kita yang jelek emang Kang. Isi kajian dari grupnya dibawa ke grup perdana. Sedangkan di grupnya lainnya beda, ribut. Saya bilang berarti memang prinsipnya kita mesti sering-sering tukar meja sama kursi lah istilahnya. Ya tadi loh, kembali niatnya aja, saya kembalikan niatnya. Bahwa saya masuk organisasi itu adalah sarana agar semua anggota klub saya atau anggota perdana ini se-Mojokerto bisa menjalankan olahraga panahan ini dengan tenang, baik secara hukum yuridisnya aman karena ada SK-nya. Jadi juga bahkan di perdana ini kan sudah keluar aturan ya, keluar pribadi saya mengatakan larangan keras mana pakai gamis loh. Jadi saya setiap hari pakai gamis. Mana-mana pakai gamis. Naik motor, naik pesawat pakai gamis. Tapi betul mana pakai jersey. Biar kesannya ini olahraga, bukan latihan perang. Oh, ya. Harus pakai sepatu. Kang, itu ada pertanyaan. Karena apalagi? Itu ada pertanyaan tuh, bisa dijawab nggak? Yang di catatan. Kalau Fesati di bawah Kormi, perdana seperti apa? Mungkin belum dengar tadi awal-awal. Yang kedua, kalau Vespati di bawah Kormi, kalau perdana di bawah Komisi 5 Pordasi, otomatis di bawah KONI. Oh, KONI ya, oke. KONI ya, berarti prestasi ya? KONI, prestasi. Jadi kalau Vespati ini ada 2 kalau nggak salah. Non prestasi kayak aerobik kan nggak ada prestasinya ya, asal gerak itu di bawah Kormi juga aerobik. Terus ada pencak silat tradisional juga, itu bela diri kayak panahan tuh. Yang nggak masuk IPSI, masuk Kormi itu malah bela diri yang membunuh menurut saya, karena latihannya kalau nggak nyekek leher matahin tulang, jadi nggak bisa ikut perlombaan. Jadi Kormi ini menampung olahraga yang tidak melulu prestasi. Bahasa lugasnya yang masuk Pordasi ini diutamakan pemanah-pemanah atau atlet yang bisa main di Olimpiade. Otomatis usia muda, karena ada batasan usia kalau nggak salah itu. Ya udah, makanya yang tua-tua diikutkan di Kormi rekreasi. Jadi Perpatri kah, Vespati kah, seperti itu. Kalau susunannya anggota klub Vespati Kormi Dispora. Nah, ini sama. Anggota klub perdana Pordasi KONI Dispora. Sama. Kali Dispora ini kan Dinas Pemuda Olahraga ini membawai olahraga yang ada di daerah tersebut. Hampir sama, cuman satu Kormi, satu KONI. Satu lagi KOTI, KPBI itu KOTI.
Komite Olahraga Tradisional Indonesia. Seperti itu. Kang, Tuh ada satu lagi pertanyaan. Bentar, ini Nomor 3 tolong. apakah ada format pendidikan dan kurikulum? Sependengaran saya ada, tapi saya belum pernah diajarin juga. Jadi dalam hal ini Vespati lebih maju. TOT, training for trainer itu baru wacana semua. Ya emang gara-gara pandemi semua agenda itu nggak bisa berjalan. Jadi dulu itu pelatihan juri, pelatihan, kalau saya mementingkan pelatihan pelatih. Jadi TOT kayak Perpani itu harus ada. Jadi setiap klub itu minimal, ya sama kayak Perpani. Setiap klub Perpani harus punya pelatih yang bersertifikasi Perpani. Itu belum ada di Perdana. Nggak tahu, Vespati kayaknya sih mulainya ada, kayaknya loh. Saya belum masuk mendalam nih. Jadi, format pendidikan dan kurikulum sudah disiapkan, tapi sementara ini yang sudah dibakukan dan disosialisasikan baru format lomba. Targetnya, jaraknya, baru seperti itu. Tapi kalau kurikulumnya, kayaknya semua mempunyai, versi masing-masing ya. Jadi, kalau Temboro jelas ya, Mamluk ya, fanatik sudah nggak bisa ganti lah. Pokoknya kalau yang ikut pelatihan Mamluk sudah kelihatan. Walaupun sekarang di Jawa Timur, terutama orang-orang yang pernah mengikuti pelatihan, nah saya dari DPC Perdana Mojokerto, karena Jawa Timur tidak mengadakan TOT, tidak mengadakan semua yang diagendakan, akhirnya saya belokkan ke pemenang saya dong, Mojokerto. Saya mengadakan pelatihan, walaupun nggak resmi namanya TOT, tapi adalah tips dan trik memanah secara jitu, spesifik 40 meter. Pelatihnya Mas Irul dan Mas Galih, yang juara 3 Pulau Mas ya. Nah, harapan saya apa? Setiap klub manahnya seragam seperti apa yang sudah dipakai Mas Irul sebagai orang yang terbukti juara. Seperti itu. Jadi seragamnya bukan diseragamkan secara organisasi dulu. Memang saya ngelangkain terus. Kenapa? Saya tanya ke Jawa Timur, kok nanti dulu. Saya minta izin. Boleh nggak saya ngadain khusus DPC Mojokerto ngadain, tapi yang datang boleh seluruh se-Indonesia kalau perlu. Begitu diizinkan Ketua Jawa Timur, saya langsung adakan acara. Saya kasih sertifikat. Sertifikat sudah mengikuti pelatihan menembak secara tepat, gitu loh. Jadi seperti itu. Emang harusnya ada, tapi entah karena pengurusnya double job ya, Ketua Perdana Jatim ini kan polisi ya, di Polda lagi. Sibuk banget jelas. Ya, akhirnya nggak ada kegiatan sekali kecuali latber atau lomba, itu aja. Padahal saya nggak mau, saya maunya itu harus ada standarisasi. Jadi saya nggak mau ada satu klub atau juara, satu podium, isinya klub itu aja. Maunya saya itu setiap daerah itu merata gitu, setiap klub itu merata, ada pendekatnya masing-masing. Dan itu ada dengan cara standarisasi teknik. Seperti itu. Oke, Koko Adi, ada yang mau ditanyain? Yang lain ada nggak? oh ya ada. Ayo silakan. Ini Muntazir loh, nanya apa Rek yang telah disakiti Perdana. Hei, ya oke. Bukan disakiti Perdana lah, nggak sampai ke Perdana. Boleh ngomong ini ya, nanya. Silakan, bebas. Oke. Mungkin sedikit nyangkut. Ya, secara umum aja bisa dipandang adalah ini saya ngerti Perdana ada terstruktur dengan baik se-Indonesia hampir setiap provinsi ya. Nah, sebuah klub yang di bawah naungan Perdana
itu kemana kalau umpamanya punya permasalahan? Bisa teknis, bisa apa ya, hal-hal yang internal klub yang tidak bisa diselesaikan di klub. Nah, itu jalurnya, yang pertama jalurnya kemana? Itu dulu deh kayaknya. Aku tadi punya pertanyaan tapi lupa. Gak apa, ini saya jawab juga karena kan Perdana Jatim juga ribut habis masuk Pordasi itu kan ribut. Ada yang nyuruh Perdana bubar karena tujuannya tercapai masuk Pordasi. Ada yang tetap loh harus ada, cuma statusnya klub. Wah, ribut gak berujung. Wibawa ketua yang dari polisi aja nggak dipedulikan. Kalau solusi saya, kalau ada berantem antar kampung, biasanya berhentinya karena apa? Karena ada ulama, ada kiai yang membenahi, suruh diem. Nah, kita kemarin waktu ribut, panas di grup WA, sampai ya nggak enak lah, karena mereka pendekar semua nih yang ngomong, entah atletnya apa, selain mana mereka atlet bela diri semua gitu loh. Jadi serem lah omongannya itu. Jadi solusinya terakhir adalah Nanti masuk koran, masuk TV loh, hati-hati. Iya. Jadi saya tahu, jadi video-videonya mereka di Facebook kan ada yang sampai salto ke belakang segala macam loh. Sesuatu yang mustahil buat saya itu. Jadi Jangan ikut-ikutan lah Kang kalau yang kayak gitu jenengan. Jadi begitu rame, kita sepakat. Kita minta pernyataan dari Guzam. Datang, berangkat jam 2 malam saya dari Mojokerto, Temboro. Datang Temboro, dikira Guzam ada apa? Main-main atau mau belajar apa? Terus diceritakan, baru suasananya serius, dikasih makan dulu. Nasi kuning. Saya makan dulu aja. Makan. Terus Guzam cuma langsung ngomong gini. Daripada bahagia tapi sendiri-sendiri, lebih baik marah-marahan tapi masih dalam satu wadah. Nah, jadi itulah menjadi penyemangat saya. Oh alah, ya wis lah. Wajar loh saya marah dengan Ketua Perdana Jatim itu pernah tak marahin loh. Pak Arjaka itu. Tak semprot, tak bentak, suruh diem. Memang. Istri saya kaget. Sama apa? Tak suruh diem. Dengerin saya ngomong dulu, tak bilang gitu. Berat. Mantap Kang Indra. Awalnya dia ngomel kan, Arjaka itu ngomel. Begitu saya bentak, kaget juga ini orang sipil bentak-bentak. Tak suruh diem. Dengerin saya dulu ngomong. Saya lebih tua dari kamu. Tapi dalam hal organisasi saya membayangkan lebih ke depan gitu loh. Jadi marah itu manusiawi. Marah, suka, sayang itu manusiawi semua. Tetap aja kayak kemarin pulang dari Kerawang, rombongan Jatim ini ribut. Satu buru-buru pulang, satu pengen makan-makan dulu nasi goreng. Ribut. Emang budayanya wong Jatim ning kene seneng ribut. Ya, memang kan kita suaranya nggak bisa pelan gitu loh. Kalau orang Sunda ngelihat semaput, dikira kita apa? Kabur Berantem kalau gitu ngeliat loh. itu pokoknya. Jadi intinya kita boleh ya, misalnya nggak cocok, marah, sakit hati, tapi tadi itu saya nggak mungkin menuruti ego saya, tapi tadi menghancurkan apa yang telah saya bangun. Apa yang saya bangun adalah tadi itu olahraga panahan ini kalau bisa nanti 10-20 tahun lagi mereka manah itu udah nggak mikir lapangannya ada apa enggak, ya itu yang kita rintis ini. Lapangan kita sekarang masih nomaden, next nanti seperti di Riau, paten lapangan panahan yang nggak bisa dipakai orang main bola atau dipakai apa, itu kan yang menjadi cita-cita kita semua untuk anak cucu kita nantinya gitu loh. Apa yang sekarang ini kita ributkan itu kan jangan lupa tujuannya ya untuk mereka ini, anak-anak saya, murid-murid saya ini. Mereka nanti lah yang akan meneruskan apa yang kita rintis sekarang ini. Iya Kang. Kang nanya lagi ya Kang. Iya. Belum kejawab soalnya. Maksudnya
Oke, latar belakang permasalahan saya sebenarnya itu adalah masalah kehormatan juga dan nama baik Perdana. Karena klub yang kemarin saya dinonaktifkan secara sepihak itu adalah masalah kehormatan, maksudnya nama baik. Nama baik karena yang saya lobby itu adalah sebuah pimpinan instansi militer, Letkol. Nah, saya ada kesalahannya, ya maksudnya saya tidak bisa memberikan, saya ngelobi itu kan tidak ada surat perintah karena hanya ini. Nah, rentetannya adalah seperti itulah. Nah, jadi saya itu sebenarnya kemarin ribut karena adalah berhubungan dengan pihak luar. Yang saya tanyakan di sini apa sih rentetan nih, nek pemoni kita nggak puas tadi terus harusnya kan hanya selesai di tingkat internal, makanya itu yang turun harusnya ulama. Nah, di Jawa Timur mungkin seperti itu bisa. Nah, di Jawa Tengah itu budayanya beda, makanya saya bawanya kemana ya? Atau mau bikin rentetan kronologis supaya didamai ada titik temu lah, terus cari solusinya seperti apa, karena akhirnya melebar ke permasalahan-permasalahan di luar konteks awal. Yang permasalahan sebenarnya kalau versi saya ini makanya saya agak kecewa, akhirnya saya dikeluarin nggak terlalu masalah karena permasalahannya adalah ini yang dibawa masalah nama baik, dan nama baik sampai naik ke atas ke Perdana ini karena saya berhadapan dengan pimpinan sebuah instansi militer gitu loh. Jadi kemana nih kita? Apa mau alamate? Saya nggak punya kok kayaknya apa mau web resmi nggak ada, Facebook resmi Perdana Jateng kok saya nggak ngeliat ya, atau hal-hal kayak gitu. Terus ini kalau kita punya permasalahan, kalau internal kan bisa disalahkan ketua. Nah ini kalau kita ributnya ternyata dengan ketua kan berarti harusnya induknya nih yang kita colek ya. Nah ini hal-hal kayak gini itu di Perdana secara umum ya, kalau tadi kan kalau di Jawa Timur yang turun adalah ulama lah istilahnya seperti itu. Nah ini alamatnya secara organisasi, kemana nih alamatnya? Apakah harus personal atau ada alamat istilahnya berarti sekretariat gitu loh, atau bisa dinyatakan via web resmi atau akun resmi. Saya belum melihat itu, walaupun dulu saya nggak lama ya, saya baru kenal Pak Kahar itu baru hampir 2 tahun ini. Gitu Kang Hendra. Harusnya ada. Jadi di KTA saya Perdana itu ada alamat kantor. Karena kalau nggak ada, KTA itu tak buang, nggak ada gunanya, nggak ada yang menjamin saya dong. Jadi alamat kantor. Dulu Arjaka juga tak semprot karena dia apa? Dia dulu tuh nggak mau tanda tangan nyebutin pangkat, jadi nyebut nama doang, Arjaka. Saya bilang, ngapain aku punya ketua polisi? Tak bilang gitu. Kalau nggak dipakai pangkatnya, jangan nggak boleh. Loh, kan sudah ada kesepakatan. Kalau ada anggotamu yang jadi teroris atau ditangkap demo, otomatis dia tuh gugur, nggak kesangkut organisasi, aman. Tak bilang gitu. Kita ini butuh apa namanya ya? Kalau kita butuh ini benar-benar perlindungan gitu loh. Itu tak marahin juga dulu itu, nggak mau ngasih tanda tangan. Itu ada beberapa pengurus yang ngomel-ngomel ke saya, akhirnya saya yang ya nggak ngomel, saya ngomongkan aja, Pak, ini kok gawe gelak pangkatmu iki piye? Tak bilang gitu. Kok takut sekali gitu loh. Kalau takut jadi ketua berhenti yo, tak bilang gitu. Masih banyak yang berani. Saya bilang gitu. Nah, harusnya ada. Kedua, ya tadi itu suatu organisasi lebih baik emang ada dewan penasehat ya. Dewan penasehat ini jelas lah isinya, jelas orang-orang yang akan didengarkan oleh banyak pihak gitu loh. Biasanya mantan-mantan ketua itu masuknya kan ke ketua dewan penasehat. Harusnya sih ada, harusnya ada. Cuman kalau konflik saya sering Mas ada konflik anggota klub di kota saya, ada yang satu
anak HTI, satu lagi anak Salafi. Ribut, dikeluarkan. Nggak terima, lapor ketua Jatim telepon saya, suruh saya menyelesaikan. Saya bilang, loh, ini konteksnya apa? Mereka nggak mau klubnya diisi orang yang melawan programnya pemerintah. Wah, ngeri juga ya, saya bilang gitu. Tapi ini kan konflik internal kan, konflik pemikiran. Jadi pemikirannya personal dalam satu klub itu berlainan. Maka ini tidak menjadi ranah ketua DPC untuk menyelesaikan. Seperti itu. Cuman saya cuma bisa menasehatin bahwa ribut-ributnya diredam, diselesaikan secara kekeluargaan, makan dulu, kenyang baru bisa ngomong. Itu intinya kami gitu, makan baru diskusi. Jangan diskusi, lapar, emosi. Betul. Nggak jadi diskusi. Karuan datang, makan, minum, kenyang, ngobrol. Seperti itu. Bisa seperti itu. Jadi pernah ada klub, ketua klub KP lah namanya, terkenal pokoknya, memecat salah seorang anggota yang sering di grup WA-nya menyerang pemerintah. Nah, itu semua curhat ke saya semua itu. Saya cuma bisa menasehatin aja, damai-damai aja. Belum pernah ada sampai ribut sampai ketua Jatim mengeluarkan keputusan atau fatwa lah. Intinya mereka itu Pak Hendra tolong dibereskan gitu. Bahkan Jombang sebelah kotaan dengan Mojokerto ada satu klub bubar, klubnya bubar, pengurusnya keluar. Saya di WA Pak Arjaka suruh membujuk mereka masuk lagi. Saya bilang kenapa jauh amat tugasnya? Pertama, dekat dengan kotamu. Kedua, kamu kenal kan sama orang-orang itu. Ya emang saya kenal. Tapi secara yuridiksi itu ya bukan tugas saya, tugasmu tuh ketua Jatim. Tapi oke lah, saya WA, saya telepon, saya tanyain alasannya ternyata mengundurkan diri karena harus kerja gitu loh. Kalau manah terus nggak kerja-kerja, wah ya wes lah, serahin lah. Karena ini berat itu, nggak mungkin saya nyuruh orang, oh jangan kerja, manah aja. Jadi di Jawa Timur ini menurut saya dinamikanya sama sebenarnya. Cuma nih tadi itu kalau sampai ada ribut apalagi dengan ketua klub, bolehlah WA ketua klubnya, ketua perdana Jawa Tengah untuk menengahi. Udah itu aja. Nanti dia tugasnya gimana nanti mungkin diserahkan ke mana? Semarang ya? Atau kemana itu? Marah. Kalau ada DPT-nya. Kalau nggak ada berarti ketua Jatim, ketua Jateng di Semarang ya, ketua Jateng ya. Semarang. Kenapa ya sebenarnya? Saya sebenarnya intinya gini loh. Ada orang ngomongin ada A ngomongin B. Ada B ngomongin C, itu sebenarnya tidak pernah saya percaya 100%. Karena kalau saya melihat dia ngomong dalam kondisi emosi, jelas nggak pernah objektif itu yang apa yang dia omongin. Jadi nggak pernah saya itu berteman dengan orang berdasarkan, oh janganlah orangnya ini mewet gitu. Seperti itu. Jadi kalau saya selama mereka semua ini adalah pemanah, ya udah itu berarti kita adalah kalau dianggap profesi adalah kita adalah rekan seprofesi gitu aja lah. Jadi gitu aja. Mau organisasi ABCD, toh ketemunya itu aja. Jadi saya nggak pernah pusing-pusing lah. Itu. Tuh Kang Somad. Kalau saran saya nanya aja. Jogja ada perdana, ada. Pati nggak tahu. Kayaknya ada. Jogja ada, iya. Jogja ada. Saya pernah mana dengan mereka di Jepara. Itu mereka mewakili nama perdana Jogja itu. Juara 1 kalau nggak salah. Juara 2 dia. Sana itu. Bang Somad ada kah ini? Itu ada Nur Rahmat itu. Yang paling Ada lagi pertanyaan? Silakan. Dipanasin. Bakar kalau perlu.
Kalau nggak ada, Tunggu ya, kalau masih ngunyah ini. oke, sok Koko Adi. Masih ngunyah. Oh masih ngunyah, rujak terus. Oh, di Aceh sudah tengah malam sahur berarti ini. Heeh. Oh, balik jam 9. Nanti malam. Nah, betul. Itu pernah ditawarin masuk perdana. Ya, monggo, bebas. Masuk perdana bisa, Pespati bisa. Yang saya tunggu adalah GYI nih. Jangan cuma sekedar apa namanya? Ya. Lembaga kursus online. Terus Kayaknya ribet itu, Bang. karena kurikulumnya sudah ada loh. Ya kurikulum Tinggal tapi bikin nanti ADART selesai. Halo. nanti Yuk. ngambil anaknya Wah, kejauhan. berarti dari tadi aneh ngobrol nggak masuk ya? Baru Kok jadi Kurikulumnya. ya baru masuk sekalinya suaranya. Astagfirullah. Padahal tadi aneh banyak ngobrol loh. Ya Allah, nggak ada masuk ternyata. ya silakan Hari. Ada yang mau ditanyain boleh. Jadi gini, saya dulu itu di DPD bagian pengembangan pembinaan dan pertandingan. Jadi saya dulu orang DPD Perdana Kaltim dulunya. Nah setelah di Perdana itu gabung ke Pordasi, di sini ada disuruh memilih pada saat itu. Perdananya dibubarkan, harus jadi Pordasi semua langsung. Nah, ini ceritanya nih, gitu. Jadi nggak boleh jadi anggota nggak boleh jadi nggak boleh ada perdana jadi anggota Pordasi semua, gitu. Perdananya dibubarin. Ada pernah dengar nggak tahu mungkin ya. Oh iya, seperti yang saya tadi beritahukan ya. Oke. Ada. Nah, kami klub-klub di sini pada saat itu seperti anak ayam kehilangan induknya. Tidak punya naungan, kesana kemari bingung mau apa ini. Siapa kita mau ngadakan acara atas nama siapa? Atas nama klub nggak mungkin. Kita nggak punya SK Kemenkumham dan lain-lainnya kan. Mau gabung ke aliansi mana? Nggak ada yang mau ngakuin pada saat itu ya kan. Pordasi baru berdiri dan waktu itu belum ini, masih pas awal-awalnya gabung, masih rame-ramenya. Oke, akhirnya saya beserta teman-teman yang lain bikin perdana lagi di sini, Perdana Reborn. Nah, langsung di take down, cut off, sliding, habis, nggak jadi. Tinggal bikin SK keluar pada saat itu. Sudah ngomong sama Kang Arsom, sama Kang Agus sudah. Oke, kami di take down. Akhirnya saya ngobrol sama teman-teman yang lain. Yang take down dari pusat. Lah, lain. Yang take down orang sini, orang Pordasi. Yang udah membelot ke Pordasi. Keras kata-katanya ya. Coba. Nah, jadi ini apa namanya? Akhirnya saya beserta teman-teman berinisiatif untuk masuk ke Vespati. Itu awalnya Vespati ada di sini, dari situ. Karena kita sama sekali seperti anak ayam kehilangan induknya. Oke, ngobrol sama orang yang sekarang jadi ketua Perdana Kaltim. Nah kebetulan orang yang jadi ketua Perdana Kaltim ini teman saya satu angkatan di SMA, sama-sama alumni SMA 5 Samarinda, barengan. Ngobrol, dia ngomong, yuk, jadi kemarin tuh nggak jadilah bubuhanmu bikin perdana. Kami di sliding kok, pakai bahasa Banjar lah, ibaratnya gini, kamu nggak jadi bikin perdana pada saat itu ya? Iya, kita nggak jadi bikin karena kita di sliding duluan dari atas. Ya sudah, aku terusin ya. Oke, silahkan kok, terusin aja, aku dukung. Nah, makanya kita di sini kemarin itu bekerja sama dengan baik, ngadakan event bareng. Jadi nggak ada lah, pengurusnya juga pengurus perdana ya pengurus Pordasi, pengurus perdana ya pengurus Vespati gitu ya kan, nggak ada masalah di apa namanya di keanggotaan nggak ada. Jadi kita ngadakan event bareng, terus anggotanya juga bebas, iya enak lah pokoknya gitu. Setelah sekarang keluar surat yang itu, surat SK yang kemarin itu,
Nah, itu menjadi dilema teman-teman yang memiliki dui keanggotaan ini gitu. Itu tadi udah dibahas. Walaupun iya, sudah dibahas, tapi ini fakta real di lapangan di sini diterapkan secara ketat gitu akhirnya. Tuh. Jadinya akhirnya teman-teman udah nggak bisa, harus memilih salah satu gitu. Nah, kasus ini bukan kasus yang pertama. Dulu awal waktu pas Fornas yang Kang Irul kesini itu, Ya, betul. Fornas 5, nah itu mungkin Kang Irul ada cerita kali. Sudah. Nah, Dana jadi NTB. teman-teman perdana nggak boleh ikut di Fornas, nggak boleh jadi anggota Perpatri. Yang nggak ngebolehin siapa? Nah, yang nggak ngebolehin katanya itu nggak boleh dari pusat gitu. Oh, yang nggak boleh perdana. Nggak boleh ternyata di ART nggak ada itu perdana. Nah, akhirnya orang-orang dari Perpatri akhirnya memproteksi dirinya. Mereka ya jual mahal juga akhirnya. Ya udah kalau kayak gitu teman-teman dari luar selain anggota Perpatri nggak ada yang boleh ikut Fornas gitu. Iya dong. Akhirnya teman-teman yang tadinya di perdana bikin event forkot di Bokormi juga. Nah, gantian orang-orang yang di sana 1 hari sebelum hari H mau narik diri semua, nggak ada yang ikut forkot. jadi lucu gitu nih ya kan. Semua ini kacau. Itu sudah. Jadi ini saran saya ya. Pimpinan Jadi seperti gini. itu. Ya. Kang. Ini saya belum selesai. Bentar, jangan dipotong dulu. Nah, setelah itu, kenapa saya mendirikan ada organisasi baru di sini? Bukan organisasi baru, maksudnya organisasi Pengda baru dari organisasi yang lain di sini untuk menetralisir semuanya. Jadi menjembatani semuanya, maksudnya sih begitu. Jadi ya terserah orang dari mana aja bisa gabung di sini, kita ngadakan event bareng apa gitu. Itu kan enak jadinya. Sebenarnya kan gitu. Tujuan organisasi ini apa sih? Bukan untuk memecah belah kita kan? Enggak sebenarnya. Tapi karena ada orang-orang yang fanatik di keorganisasian, akhirnya itu menjadi rusak gitu loh. Nah sekarang ini saya tanya, kalau misalkan di perdana, dari perdana sendiri sekarang kalau misalkan ada anggotanya yang mau ikut Fornas dan mengurus KTA, boleh nggak Kang di sana? Anggota perdana mau ikut Fornas. Mau ikut Fornas, otomatis kan dia harus melewatin organisasi yang diakui di Fornas kan. Nah, Ya. boleh nggak? Nah, itu tergantung dari klub yang dipakai. Jadi misalnya gini, kalau saya di Mojokerto bisa aja. Cuma saya bilang nggak mau. Saya nggak ngebolehin karena di Mojokerto ada juga klub yang fanatik, yang nggak mau mengikuti semua kegiatan kecuali kegiatannya perdana. Nah, kalau orang yang fanatik jelas nggak akan tak rangkul karena malah ribet nantinya, ribut. Ada beberapa klub yang bisa mendua mentiga. Ini yang selama SK belum keluar, saya akui dia sebagai anggota Perpatri Mojokerto sehingga bisa ikut Fornas. Cuman tadi tuh loh, seperti yang saya ceritakan di awal, Perpatri Jawa Timur mau merubah ADART-nya sehingga tidak bisa mendua mentiga. Udah ada rencana itu, saya sudah mencium bau-baunya. Cuma saya diam aja. Kenapa? Sekali dia bikin aturan yang tegas seperti itu, klubnya sepi. Karena orang akan... Saya ngikutin Mas Irul yang mengatakan bahwa saya akan keluar dari organisasi yang nyuruh saya milih. Jadi kalau Perpatrinya nyuruh milih, dia akan keluar. Full di perdana. Nggak jalan. Eventnya Perpatri nggak ada orang Horsebow. Sama dengan eventnya Perpani. Cuma isi puluhan orang. Sepi. Jadi kalau saya bilang, orang yang mau mengkotak-kotak fanatik, tolong dipikirkan lagi. Dia ngadain event, nggak akan rame. Seperti itu.
Sebenarnya itu hanya oknum-oknum tertentu aja Kang sebenarnya. Tapi oknum-oknum tertentu ini memiliki influence, itu yang bikin masalah. Jadi dia punya banyak pengikut, dia punya, ya itulah, dia dia seorang influencer gitu, bisa membawa orang gitu. Itu yang, padahal cuma orang-orang oknum-oknum tertentu aja gitu loh. Paling enak berarti solusinya pindah panahmu aja, karena di ADART panahmu itu semua busur masuk. Itu sudah benar. Kang, itu kan pas yang ya harus orang Muhammadiyah loh, simpatisan Muhammadiyah doang aja, atau anaknya sekolah di sekolah Muhammadiyah, selesai sudah masuk dia. Ya kalau aneh kan punya KTAM, pernah jadi guru di sekolah Muhammadiyah segala. Jadi Muhammad panahmu jateng apa Kaltim. Nah itu susahnya. Orang PDM di sini tak japri nggak ada sama sekali responnya. Nggak apa-apa. Jangan nunggu PDM dulu. Lah nanti masuk kita mau bergerak sendiri, sedangkan itu adalah underbownya Muhammadiyah, nggak bisa dong. Nanti kan ada induknya. Kita punya nanti dari pusat SK, Bapak bisa langsung ke LSBO sama Dikdasmen. Udah gitu aja. Oh, kalau gitu caranya enak. Tapi kan ini membawa nama Muhammadiyah, kan dia underbownya Muhammadiyah, ya otomatis harus LSBO sama Dikdasmen yang akan bawa ke PDM. Selesai. Oh, iya wis. Mantap lah kalau kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu itu harus yang bicara, iya. Jadi waktu pas Kang Irul ke sini, pas Pornas itu pas lagi rame-ramenya di Kalimantan Timur itu Kang. Beneran rame itu Kalimantan Timur. Sampai mereka ngadakan ngobrol. Yang ikut Fornas kemarin itu kan cuma Jatim sama Kaltim aja sebenarnya. Loh iya, ini jujur ini, ya kan? Sisanya itu Kaltara sama Bali paling berapa kan? Yang main itu cuma Jatim sama Kaltim. Berarti lumayan seru ya Kaltimnya. Menyesal aku kemarin ke Balikpapan enggak. Ya gara-gara PPKM level 4 itu loh. Wah. Makanya bilangnya kan Jatim jadi runner up. Iya, juaranya Kaltim. Ya memang dua itu yang paling mantap di sini kemarin Fornasnya. Jadi ini Kang saya kemarin itu sempat menyayangkan ada keluar surat yang dari Perdana itu memang benar. Itu beberapa kali tak ulang-ulang itu karena apa? Karena imbasnya itu jadi dalam hal bersinergi antar Perdana dan Vespati jadi nggak seperti dulu lagi gitu loh. Ya, padahal suratnya itu tidak menyebutkan konsekuensi kalau melanggar kan. Karena emang nggak ada di ADART. Nggak ada di ADART. Loh sama seperti dulu waktu kita dilarang ikut ke Fornas, nggak boleh main di Fornas. Alasannya apa? Kan nggak ada di ADART. Nggak ada pelarangan. Kalau ada ART ada kan tinggal disebutkan. Betul. Dua berarti melanggar pasal A, konsekuensinya adalah B. Selesai, nggak perlu berdebat. Tapi kalau nggak ada, ya ini surat apa ini? Ini sama dengan surat apa namanya? Surat somasi orang pada orang lain ini teguran. Tapi dengan begitu itu ditandatanganin oleh ketua Kang Harsum. Nah, ditangani oleh ketua, oleh Kang Harsum, otomatis orang-orang DPD ya percaya kan orang tanda tangan ketua kok gitu. Resmi kan berarti. Makanya saya juga tanya surat keputusan. Saya bilang kan, surat keputusan harus ada dasar hukumnya. Berarti Pak Harsum ini juga secara organisasi memang beliaunya tidak menguasai betul. Jadi kalau mengeluarkan keputusan itu kan ada dasar hukumnya. Oh banyak anggota kita yang mendua. Oke lah nanti kita benahin di Munas, kita rubah ADART, baru kita bisa gerak. Selama belum bisa ya kita cuma bisa himbauan gitu aja. Ya, betul itu. Harusnya seperti itu. Buktinya apa? Begitu saya tanya ke Jawa Timur, Ketua Jawa Timur langsung mengatakan, kalau ada surat dari pusat, perintah saya satu, budek kiai, alias apa? Pura-pura tuli. Kalau Kang Mas Arjaka, saya akuin bagus. Saya akuin bagus karena apa? Polisi yang bertanggung jawab gitu. Bukan kayak ketua DPD Perdana Sumut dulu. Ingat nggak Kang kasusnya? Sumsel juga keluar loh.
Bukan Sumatera Utara dulu kasusnya rame. Kalau yang Sumatera Utara itu. Saya baru dengar Sumatera Selatan pindah ke Bespati juga. Cerita. Sumatera Selatan. Saya belum tahu resminya, tapi intinya kemarin itu orang-orang Sumatera Selatan karena ribut perdana dengan Bespati, sama seperti kayak Calvin ini, mereka minta tolong saya dibantu bikin panahmu Sumatera Selatan untuk menyatukan gitu. Nah, Saya bilang siap bantu, tapi perdana dan Bespati jangan keluar dong, saya bilang gitu. Sementara mereka ini yang resmi, yang menaungi panahannya kita gitu loh. Sampai betul-betul mereka ini mempunyai aturan yang melarang mendua, tetap aja, kekeh aja lah. Budeki kata ketua itu. Tetap aja tetap gitu. Jadi saya setuju membawa masuk panahmu, tapi bukan berarti panahmu ini mengambil kesempitan dalam kesempatan gitu. Di antara orang ribut kita memberikan solusi yang enak, enggak. Tetap aja tujuan kita itu panahmu ini kan apa yang menjadi cita-cita saya di Perdana nggak bisa disalurkan, saya salurkan di panahmu. Setiap guru panahannya SD Muhammadiyah tidak boleh ngajar kecuali punya sertifikasi pelatihan yang dikeluarkan oleh kepengurusan panahmu. Itu apa yang ide-ide saya di Perdana yang nggak bisa tersalurkan, saya masukkan ke panahmu semua. Seperti itu. Saya sekarang jadi saya kedudukannya sama dengan Arjaka. Apa tadi Kang Hendra, aku rodok belum paham banget iku panahmu. Aku nggak ngikuti dari depan nih. Panahmu itu lebih diperjelas yang tentang panahmu. Orang-orang Muhammadiyah yang memanah itu aja. Organisasinya orang-orang Muhammadiyah yang memanah. Iya. Apapun unsurnya. Jadi itu untuk warga Muhammadiyah karena ada embel-embel mu-nya di belakang panahmu. Jadi khusus untuk warga Muhammadiyah, memang untuk warga Muhammadiyah yang memanah. Terserah jenis busurnya apa, yang penting memanah masuk di situ. Kalau itu kan berarti jelas ya, itu untuk Muhammadiyah gitu kan ya. Betul, karena emang ada panahmu, kan ada embel-embel di belakangnya ada Muhammadiyah. Kalau Perdana ini untuk siapa, Kang? Apa ya? Kalau Perdana ini untuk siapa? Perdana. Untuk agama dan bangsa. Nah, itu untuk siapa itu? Anggotanya siapa yang boleh gitu? Waktu resmi masuk Pordasi itu langsung keluar statement ya bahwa mengatakan bahwa setiap keanggotaannya Pordasi anggota Komisi 5 itu tidak boleh lagi dihalangi hanya gara-gara agama ya. Jadi misalnya kayak klub A ini tidak memperbolehkan ada atlet dari agama Kristen atau Hindu Buddha. Maka kalau sudah di Perdana nggak boleh ada aturan seperti itu. Harus diterima. Iya, karena sudah gabung di Pordasi, ya kan? Ketua Komisi 5-nya kan Pak Agape. Dulu itu ketuanya Pak Arsum. Iya, pada saat itu saya ngikutin perkembangannya, Kang. Saya kan dulu orang DPD juga. Nah, sampai rame dulu kok kasusnya. Betul. Jadi pada waktu ribut-ribut itu saya di grup Perdana Jatim mengeluarkan statement dilarang keras mengeluarkan komentar apapun terkait ribut-ribut ini di FB. Bilang itu. Jangan mempermalukan Jawa Timur, saya bilang gitu. Jadi nggak ada orang Jawa Timur yang rame kecuali Nizam. Jember. Kan bukan anggota Perdana katanya, Kang. Iya, cuma karena dia kan sering dari Temboro, kesannya dianggap Perdana. Makanya saya bilang, makanya waktu Nizam rame-rame saya bilang, ojo ono sing mengkonter semua pernyataan mereka apapun, menahan diri, saya bilang gitu. Orang KPBI, orang lain tuh bukan musuh kita, saya bilang gitu. Diem, saya bilang gitu. Alhamdulillah manut. Jadi untuk urusan ribut-ribut itu manut mereka. Pada waktu rame, walaupun
banyak yang maki KPBI gara-gara nggak ikut berjuang, tahu-tahu dapat kue. Tanya dikit Kang tentang Temboro. Yap. Temboro itu statusnya piye ya? Apa maksudnya dia bener di di dalam ini perdana atau mbok agak cerita lebih banyak dikit nih. Kayaknya saya masih awam ini dengan orang-orang Temboro. Maksudnya kayaknya kan ininya perdana deh atau piye sih sebenarnya atau dia sebenarnya terbuka, open. Ya, jadi Temboro itu ada klub namanya Diponegoro ya. Itu termasuk, jadi walaupun Temboro ini di Jawa Timur, tapi Temboro ini kedudukannya sama dengan Perdana Jatim. Jadi khusus gitu, istimewa gitu. Perdana Temboro Diponegoro itu. Oh. Ustadz Iwan, Ustadz Zul, Ustadz Soleh. Nah, Guzam dulu pengurusnya di Diponegoro, sekarang nggak lagi. Apalagi Habib Qori, sama sekali dia tidak pernah megang klub apapun. Habib Qori ini, walaupun sekarang diklaim sebagai anggota Dewan Pakarnya Pespati, tapi di Perdana jasanya luar biasa. Bahkan bentuk targetnya Perdana Pordasi itu kan buatannya Guzam. Yang target yang keberapa nih? Yang terakhir kan revisi lagi, Kang? Ya, yang pertama kalau nggak salah. Oh. Jadi yang puta, terus segitiga bundar, segitiga, terus ada bundernya nilai 3 di atas itu. Sama target bundar yang meme, target bundar yang tengahnya meme. Ya, ya. Itu yang bikin pening itu karena orang nembak tengah dia harus nembak kepala, ya kan? Iya. Seperti itu. Dan Perdana itu salah satu sekarang klub ya tulisannya ya, nama apa statusnya ya. Ya sudah kita sebut klub. Jadi salah satu klub yang pernah mengadakan international horseback event di Indonesia ya Perdana. Gimana? Loh, di Temboro kan dulu ya? Di Temboro. Itu mengatasnamakan Perdana apa Temboro ya saya agak lupa itu. Enggak. Yang jelas ada benderanya Perdana, Perdasi di situ. Yang menang orang Turki itu kan? Turki ya. Si Anu datang kok siapa? Yang susah disebut namanya itu nah. Orang Eropa Timur. Yo. Tutu Kosme tutu siapa sih? Sebenarnya lomba HBA pertama yang hadiahnya 100 juta itu terus terang aja jurinya semua dari Malaysia. HBA. Ya. Kita lihat eventnya Kang. Eventnya diadakan di mana ya kan? Eventnya kan diadakan di Indonesia gitu loh. Betul. Itu kan mengangkat nama HBA dulu. Betul. Itu saya ikut rapatnya itu. Jadi rapat tuh nggak pernah bahas uang belas sama sekali. Jadi pengeluarannya apa sebutkan nanti dibayar oleh Pak Yai. Ngeri itu. Jadi panitia nggak mikir keuangan ya Temboro. Mantap. Oke, jelas Temboro posisinya sebenarnya kan berarti. Temboro itu sekarang si Habib Qori dan Nizam itu mau bikin seperti Akademi HBA. Makanya kayak penyeragaman teknik kayaknya dimulai dari mereka duluan. Sekarang ada namanya kalau dulu kan bersanat ya. Itu diketawain orang akhirnya kan. Karena sanad panani beda dengan sanad hadis gitu loh. Sekarang ganti pewaris. Oh, pewaris kan. Seperti itu. Saya sebenarnya diundang juga ikut belajar pewaris. Cuman karena sekarang lagi di training khusus sama Mas Irul dan Mas Gale, saya menolak dulu daripada badanku hancur belajar berbagai teknik yang campur aduk ya. Iya, jadi apalagi saya kan ngajar di banyak sekolah dan pondok. Jadi saya itu pengen saya mantep
di Mas Irul, nanti saya sebarkan ke murid-murid saya, nanti biar mereka yang belajar ke pewaris nanti seperti itu. Ajari toh. Itu rahasia enggak itu yang dari Kang Irul? Jangan-jangan rahasia nanti jurus pamungkas Jawa Timur toh yang disebar. Oh enggak. Loh, Ande Angking itu ikut pewaris angkatan pertama. Ande Oh, bukan Pangeran. pewaris. Maksudnya Yang Kang Irul itu loh. yang dari Kang Irul itu. Oh ya, kalau mau ngundang beliau ya monggo. Intinya Mas Irul tidak pernah mengotakkan area ya, walaupun dia orang Jawa Timur. Kita memanfaatkan mudahnya mengundang Mas Irul itu aja. Oke. Jawa Tengah saya tawarin, kalau mau. Jawa Barat, tapi apakah pendekarnya sana legowo? Ada orang Jawa Timur yang ngajarin gitu loh. Seperti itu kan. Kan kita juga harus melihat kan, di Jawa Tengah juga ada pendekar, Jawa Barat ada pendekarnya. Terus tahu-tahu ada orang Jatim ngajarin. Hai. Seperti itu. Tapi ya tadi itu saya melihat Mas Irul di semua jarak itu cocok gitu loh. Mau fast, mau ground biasa, mau flying shooting, itu tekniknya tinggal merubah aja gitu loh. Jadi ya wis lah saya belajar, apalagi setelah saya bandingkan dengan going kurang lebih sama gitu loh, karena tetap pakai blinker, retronya tangan kanan itu di setinggi mata, hampir mirip lah. Oh, saya bilang, oh ini berarti yang cocok lah. Terus orang-orang itu kalau sekarang manah itu, saya yang dulu ikut lomba, saya sudah nembak 3 anak panah, Mas Irul baru sekali. Galih baru sekali. Bedanya orang going. Tuh berarti kaum bangsawan berarti kan. Kaum bangsawan berarti. Bedanya Dia pakai itu berarti Kang. ya anak-anak GI. Kaum bangsawan kan di atas 3 detik. Anak-anak Jadi manah GI lama. itu nggak ada yang niat jadi juara gitu loh. Maunya jadi kolektor. Hore-hore aja sih, latihannya males gitu kan. Gitu semua. Musuhnya banyak. Banyak loh. Jarang yang latihan di lapang kayaknya anak GI. Jadi faktanya dulu orang main shot turkis semua ya. Tapi setelah adanya going, busur panjang ini kan sekarang yang lagi terkenal kan Celsius ya. Busur panjang ini digunakan orang loh. Jadi orang-orang udah mulai bayangkan, apalagi dulu kan KTB kan dibenci orang Jatim kan. Sama kayak Turkis pokoknya. Harus Turkis. Ono KTB, ya apa? Narik di belakang kuping nanti samber kepalanya gitu loh. Gitu. Tapi bagus lah. Dengan banyaknya teknik yang lain seperti gauying, terus tuh yang kemarin tuh kyudo, itu membuka paradigma berpikir kalau kita memanah itu bukan harus fanatik sama teknik tertentu aja gitu. Oh iya, betul, harus seperti itu. Dulu anak HB itu dianggap sirik itu. Iya. Jadi orang Jemparing itu nebang bambu buat lem busur itu kan tengah malam. Di tanggal-tanggal tertentu yang nggak bulan purnama. Itu dianggap mistik banget. Padahal tanggal-tanggal yang disebut itu secara ilmiah kandungan air, kandungan cairan dalam bambunya itu hilang, minim gitu loh. Dia dapat bambu dengan kualitas luar biasa. Penjelasan ilmiah ini emang nggak bisa dijelaskan oleh sesepuh kita, leluhur kita, sehingga dianggap mistik. Dulu saya pertama kali ikut panahan juga dijejali gituan dengan senior saya. Itu mistik lah, inilah, begitulah. Terus saya ngobrol dengan sesepuhnya Jemparing, terbuka lah mata saya. Saya membenarkan teorinya para sesepuh ini karena emang udah dibuktikan kok sama Tongkin kemarin kan. Oh iya, kalau orang Jemparing itu ada busur HB-nya yang tidak pernah di-unstring 4 tahun. Dipakai latihan 17 lbs itu 50 meter masuk. 4 tahun?
Oh iya. Kenapa? Yang sesepuh Jemparing ini kan termasuk prajurit keraton gitu loh. Prajurit keraton Surakarta. Ya, jadi busur tidak boleh di-unstring sebagai seorang prajurit. Jadi kalau sewaktu-waktu diserbu company dia sudah siap gitu loh. Mungkin lah. Jadi istilahnya kan seperti itu. Jadi dia menjelaskan, saya sebagai prajurit tidak boleh nggak waspada. Jadi busurnya nggak unstring. Mereka nggak pernah mengenal unstring itu. Terpasang string semua, dipakai latihannya 3 bulan sekali itu jaraknya jauh-jauh, kayak main HB. Dan kena, beda lah dengan pemanah kayak kita ini. Memanah uri. Ya. Jadi, jadi setelah saya banyak gaul, banyak main, kurang jauh mainnya kalau orang dia banyak main, banyak kesana kemari, kita terbuka. Dan alhamdulillah ketua klub saya juga sama terbukanya, sehingga cocok gitu loh. Nggak ada benturan selama saya dipegang klub ini dengan ketua. Saya di klub ini wakil ketua. Gitu. Kang, mau nanya Kang. Kalau perdana ini ada berpolitik nggak? Ada dong. Gimana tuh? ABJ, asal bukan Jokowi. Serius. Secara formal organisasi gimana gitu? Jadi sebagai sebuah organisasi yang berada di bawah institusi resmi negara, maka kita harus tidak boleh lah membawa-bawa itu dalam afiliasi politik kita, seperti itu. Walaupun dalam pembicaraan sehari-hari seperti itu umum lah, tapi dalam tindakan klub tindakan resmi organisasi nggak boleh. Jadi semua ya, jadi kayak klub Persebaya, Persib Bandung pun nggak boleh dibawa-bawa ke politik loh ya. Walaupun ketua umumnya misalnya ketua umum partai A, partai B, tapi dia nggak boleh mengatakan bonek semua adalah PKB, nggak ada, selesai itu udah. Jadi emang harus dilepas. Banyak loh anggota Perdana Jatim ini yang ketua DPC partai A, partai B, saya tahu lah. Saya tahu. Itu. Kang, mau nanya lagi nih, kenapa sih dulu waktu pas rame-rame kisruh itu kok perdana nggak boleh ada, kok harusnya ada pordasi tok gitu? Kok perdana kayaknya seperti bubarin aja deh gitu? Ya. Mungkin karena tujuannya seperti apa itu tadi kan? Jadi kita membayangkannya kan perdana itu adalah suatu badan olahraga sendiri, di luar ikut pordasi gitu loh. Jadi anggota KONI terbaru adalah perdana. Awalnya seperti itu. Nah, setelah kita menerima kompromi untuk di bawah pordasi, tiba-tiba dia mengatakan, loh, nggak boleh klub di atas klub. Jadi klub saya tidak boleh di bawah perdana. Jadi kalau saya masuk perdana, otomatis saya nggak dianggap sebagai anggota PM. Seperti itu. Akhirnya ribut. Ada yang mengatakan biarin aja. Kalau saya ngambil jalan kedua, Komisi 5 oke, tetap ada. Dengan pengurusnya juga orang-orang perdana. Nah, di perdana sendiri sebagai anggota di bawah Komisi 5 tetap harus ada. Sebagai monumen perjuangan, seperti itu loh. Sebagai monumen perjuangan. Seperti itulah pemikiran saya dulu, Kang. Kan kita ini kan sebagai anggota perdana kan di bawahnya pordasi. Nah kalau misalkan kita jadi anggota perdana, otomatis kan kita masih di bawahnya pordasi. Terus kenapa? Masalahnya apa? Kok harus langsung masuk ke pordasi? Nggak boleh ada perdana gitu. Orang kita di perdana di bawahnya pordasi juga kok. Nah gitu loh maksudnya. Awalnya saya juga nggak bisa memahami kenapa ada pikiran seperti itu. Cuma saya pikir kan kalau orang marah, emosi itu ada aja lah yang dikeluarkan. Makanya pada waktu ribut itu saya berusaha nggak mau ikut-ikutan dan saya larang mengcounter semua pernyataan. Biarin lah. Kalau kata sekarang kan sekate-kate lu lah. Jadi kalau di sini malah dibubarkan, sempat hilang perdana dari Kaltim ini. Iya sekarang akhirnya
Akhirnya sekarang dibentuk lagi itu, tapi bentuknya diam-diam, sudah jadi baru pengumuman, sudah keluar SK-nya dari Kang Arsum, baru sekarang udah terbentuk lagi komisi sudah terbentuk lagi perdana di Kalimantan Timur. Wah, kaget orang-orang. Loh, kok kapan bentuknya gitu. Karena kan tahu mereka kan dulu perdana yang saya bikin itu sama teman-teman itu kan ada perdana reborn gitu kan. Ada beberapa teman-teman berkumpul lagi untuk bikin perdana lagi di sini. Akhirnya di sliding itu tadi. Oke. Nah, Kang, akhirnya kita sliding. kita di sliding diterusin sama teman-teman kita yang lain gitu. Kang Rio, nggak dari awal ya tadi anunya Kang nyimaknya itu dari awal aneh tadi ada nanyakan masalah yang masih baru kemarin. Tentang peraturan itu ternyata tidak ada sebenarnya itu. Iya, nggak ada di ADART, nggak ada di ADART. Tapi ditandatanganin oleh ketua gitu loh. Ya berarti ketuanya salah berarti. Jadi ada something. Tapi ada something itu Kang Rio, berarti ada something berarti itu. Betul, karena di provinsi-provinsi lain, di provinsi-provinsi lain itu contohnya di Jawa Timur, mereka tidak mentaatin SK itu karena tidak berdasar dari ADART kan gitu. Nah, siap. Bisa aja nanti kalau mau tambah ribut bisa aja kita mengadakan munaslup ya, karena ketua Perdana Nasional telah melakukan tindakan inkonstitusional. Bisa aja kalau mau ribut. Iya benar, itu inkonstitusional karena sifatnya kan tidak berdasarkan konstitusi. Di ADART tidak ada, tapi dia memberlakukan peraturan yang bersifat nasional dan fatal gitu loh. Jadi selama mereka nggak mau ibaratnya tuh mengklarifikasi, mengkerasi di bidang ini, kita juga nggak akan melakukannya. Jadi santai aja lah, tahu sama tahu. Kalau misalnya mereka keras, tidak berdasarkan aturan, ya dibalik aja. Loh, aturannya mana Pak? Dibikin dulu aturannya, disepakati bersama, baru kita taati nanti. Lah kalau nggak ada dan tidak melanggar ADART, berarti boleh dong kita kemana-mana gitu loh. Tidak melanggar hukum agama dan melanggar hukum nasional gitu loh. Jadi ya oke-oke aja, tidak ada yang terzolimi lagi gitu loh. Jadi ibarat kata, kalau saya sebagai anggota perdana terus terlibat aktif di kegiatannya Vespati, juga terlibat aktif di kegiatannya Perpatri, itu tidak menzolimi perdana sama sekali. Karena pucuk-pucuknya beda. Perdana di Poni, Vespati di Kormi. Tidak ada yang terzolimi. Misalnya ibarat kata rebutan anggaran misalnya anggaran ini yang kita rebut, enggak ada, karena beda-beda gitu loh. Aman. Oke. Iya itu. Masih terus, udah lama sekali nih, sejam 40 menit. Mantap. Besok bongkar panahmu kah? Lu sama Kang Hendra lagi berarti. Iya. Boleh. Bongkar panahmu, bongkar apa lagi itu? Kyudo. Oh, Kyudo ya. Kyudo. Iya, bisa lah dijadwalkan. Gimana, ada pertanyaan lagi nggak? Apa sudah cukup? Masih atau mau lanjut? Wis. Jam piro iki? Sesuk ya. Cukup ya. Sudah panjang sekali ini soalnya. Ya, sudah malam. Iya. Oke. Benar ya, kalau nggak ada lagi saya tutup ini. Terima kasih sudah menjadi pembicara dalam podcastnya Going Indonesia, The Way of Archery. Khilaf adalah jalan panahku, bukan panahmu, panah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Selamat mimpi indah. Selamat mimpi basah.